Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi. Saya, Antoni Budiawan, bertindak selaku ahli dalam perkara nomor 134 PUU Romawi 22/24 tentang pengujian materi pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat terhadap pasal 23A ayat 4, pasal 28I ayat 4, dan pasal 28H ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap manusia mempunyai hak alamiah, natural rights, hak kodrati, hak yang diberikan Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak kodrati yang melekat pada manusia menjadi dasar rujukan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia di dunia. Frasa all men are created equal, free and independent and had equal natural rights itu bahkan masuk ke dalam deklarasi konstitusi, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada Oktober 1945 setelah usai Perang Dunia Kedua secara eksplisit mengakui hak-hak asasi manusia dan menyerukan semua negara anggota PBB wajib menghargai dan memberi perlindungan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dituangkan di dalam Universal Declaration Human Rights pada Desember 1948. Pak Antoni, itu yang dibacakan, yang disampaikan ke kami atau naskah baru? Ini adalah naskah singkatan, ringkasan dari yang saya kasihkan. Oke, silakan. Ya. Sebetulnya ini pun sudah diberikan. Ya, yang ini. Silakan. Hanya 3 tahun berselang setelah pendiriannya, UDHR terdiri dari 30 pasal yang memuat hak-hak asasi manusia secara terinci. Hak kodrati manusia juga menjadi inspirasi dalam ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi politik yang bertolak dari prinsip bahwa manusia adalah makhluk bebas yang melekat pada hak kodrati manusia. Dalam ilmu ekonomi politik, manusia digambarkan sebagai makhluk sosial yang bertindak rasional, yang bebas menentukan pilihan dan dari berbagai pilihan alternatif untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Pandangan tentang manusia ini sangat penting bagi penataan ekonomi dan politik dalam menciptakan kondisi ekonomi yang efisien dan optimal, serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Faktanya, manusia harus mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihan, merupakan prasyarat utama dalam disiplin ilmu ekonomi untuk menciptakan ekonomi yang optimal. Kebebasan manusia menentukan pilihan itu juga menjadi shock absorber atau penyesuaian otomatis terhadap distorsi eksternal sehingga ekonomi bisa mencapai kondisi optimal kembali melalui mekanisme pasar. Adam Smith menggambarkan penyesuaian otomatis tersebut sebagai invisible hands. Kebebasan manusia dalam menentukan pilihan sebagai prasyarat mutlak untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik sudah terbukti secara empirik. Paham komunisme yang menghilangkan kebebasan manusia dalam berinteraksi di dalam ekonomi untuk menentukan pilihan demi kepentingannya sendiri dengan menghilangkan mekanisme pasar terbukti gagal dan hancur. Paham komunisme yang mengadopsi central planning atau ekonomi terencana dengan menghilangkan kebebasan manusia sebagai agen ekonomi tidak bertahan 1 abad. Sekali lagi Pak Antoni, nanti yang dibacakan itu diserahkan ke kami ya, saya belum sampai ke tangan kami. Saudara sudah sampaikan ke kami belum? Kuasa hukum? Belum Yang Mulia, akan kami sampaikan. Iya, kalau enggak kan kami susah. Adanya waktu 2 hari itu kami untuk baca loh, tapi yang kami baca beda yang disampaikan ini. Siap Yang Mulia. Ya? Baik Yang Mulia. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Paham komunisme yang mengadopsi central planning dan atau ekonomi terencana dengan menghilangkan kebebasan manusia sebagai agen ekonomi tidak bertahan 1 abad. Rezim komunisme Rusia runtuh pada 1989. Sistem ekonomi komunisme di China bahkan runtuh lebih awal
dengan melakukan reformasi ekonomi pada 1978 untuk mengadopsi ekonomi pasar yang pada dasarnya adalah mengembalikan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan produksi, konsumsi, dan menabung. Berbagai pendalaman ilmu ekonomi tentang perilaku manusia dan sekaligus sebagai konsumen membuktikan bahwa manusia mempunyai preferensi, baik preferensi likuiditas maupun preferensi waktu dalam menjalankan aktivitasnya sebagai agen ekonomi. Preferensi identik dengan hak bebas memilih, dan hak tersebut membuat manusia lebih bermartabat dan bahagia dan ekonomi mencapai kondisi yang optimal. Teori preferensi likuiditas menjelaskan penentuan pilihan antara apakah kita mau menyimpan uang atau likuiditas atau kita mau menabung dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Teori preferensi waktu menjelaskan preferensi seseorang apakah lebih memilih konsumsi hari ini atau kita memilih konsumsi di lain hari, di hari mendatang, atau menabung dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Artinya, teori preferensi waktu mempelajari permasalahan pilihan antara konsumsi menabung, konsumsi hari ini atau konsumsi di hari masa depan. Studi perilaku manusia dan hak asasi manusia mendapat perhatian dunia secara meluas dan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks hak asasi manusia, pemikiran bangsa Indonesia termasuk maju dan sudah mengadopsi di dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan 18 Agustus 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia mengutuk penjajahan yang telah menghilangkan banyak hak kodrati masyarakat terjajah karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Peri kemanusiaan dan peri keadilan adalah wujud dari hak asasi manusia secara luas. Amandemen Undang-Undang Dasar pada periode 1999 sampai 2002 bahkan memberi tempat dan perlindungan yang lebih eksplisit terhadap hak asasi manusia seirama dengan deklarasi PBB. Konstitusi Indonesia mengatur hak asasi manusia di dalam bab angka Romawi 10A tentang hak asasi manusia yang terdiri dari pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar. Perlu digarisbawahi, pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar mengatur hak asasi manusia. Sekali lagi, hak, bukan kewajiban. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan masyarakat pekerja harus menabung untuk pembiayaan perumahan rakyat. Kewajiban menabung ini tertuang di dalam pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1. Yaitu, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja wajib membayar simpanan yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta. Ketiga pasal tersebut semua tentang kewajiban atau pemaksaan kepada pekerja untuk menabung dengan alasan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Ketiga pasal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kebebasan manusia untuk memilih apakah mau menabung untuk konsumsi nanti atau konsumsi sekarang. Ketiga pasal tersebut melanggar pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar keluarganya seperti pendidikan, bisa saja kondisi keuangan pekerja tidak mampu untuk menabung. Oleh karena itu, pemaksaan menabung akan melanggar hak asasi pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, melanggar pasal 28C ayat 1. Pasal 28H ayat 1 menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak bertempat tinggal. Dan pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, wajib melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.
Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang adil dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pasal 28I berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan atas hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, kewajiban menabung seperti diatur di pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tapera membuktikan bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab konstitusinya, serta membebani masyarakat dengan pengadaan perumahan rakyat sehingga melanggar pasal 28H ayat 1 dan pasal 28I ayat 4 tersebut. Artinya, kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusinya untuk menyediakan dan membangun tempat tinggal kepada rakyat tidak boleh dibebankan kepada pekerja dengan memaksa dan mewajibkan pekerja untuk menabung, yang mana melanggar hak asasi pekerja. Bukan saja pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tapera melanggar hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Lebih jauh dari itu, Undang-Undang Tapera secara keseluruhan mengandung cacat hukum dan melanggar konstitusi. Setiap undang-undang harus dibuat sesuai amanat Undang-Undang Dasar dengan merujuk dasar hukum pembuatan undang-undang tersebut yang dijelaskan di dalam butir, menimbang, dan mengingat pada bagian awal undang-undang atau peraturan. Di dalam butir mengingat angka 1 Undang-Undang Tapera dijelaskan bahwa dasar hukum dibuatnya Undang-Undang Tapera adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 28H, dan pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1948. Makna dari butir mengingat angka 1 tersebut memberi impresi bahwa pembuatan Undang-Undang Tapera seolah-olah untuk dan sudah memenuhi perintah pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang disebut tersebut. Tetapi faktanya tidak ada bunyi di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut yang memberi wewenang kepada pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang yang mewajibkan pekerja untuk menabung. Pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar hanya memberi wewenang konstitusi kepada DPR untuk membuat undang-undang, tetapi bukan memberi wewenang konstitusi kepada DPR untuk membuat undang-undang mewajibkan pekerja untuk menabung. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan pengadilan dan kesejahteraan. Pasal 28C ayat 1 tersebut hanya mengatur hak manusia, khususnya terkait hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan seterusnya. Pasal 28C ayat 1 bukan mengatur kewajiban manusia, apalagi kewajiban menabung bagi pekerja. Pasal 28C ayat 1 menegaskan hak-hak yang diatur di dalam ayat tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diambil oleh siapapun dalam kondisi apapun. Pasal 28H juga mengatur hak rakyat Indonesia untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraannya, bukan mengatur kewajiban manusia atau kewajiban menabung para pekerja untuk pembiayaan perubahan. Pasal 28H ayat 1 menyatakan secara tegas bahwa masyarakat berhak mempunyai tempat tinggal. Pengertian berhak bertempat tinggal tidak boleh diartikan sebagai kewajiban seseorang, dalam hal ini pekerja, untuk menabung, untuk memiliki tempat tinggal. Sedangkan pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 mengatur tentang sistem jaminan sosial yang sudah melahirkan dua undang-undang tentang sistem jaminan sosial, yaitu Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tentang ketenagakerjaan, dan tentang kesehatan. Perlu dipertegas bahwa pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatur tentang pengembangan sistem jaminan sosial, bukan mengatur kewajiban menabung. Oleh karena itu, mewajibkan pekerja untuk menabung atas dasar hukum pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 secara nyata tidak sah.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Dasar yang bisa dijadikan dasar hukum yang sah bagi pemerintah untuk memaksa dan mewajibkan pekerja untuk menabung. Sehingga Undang-Undang Tapera terbukti cacat hukum karena dibuat tanpa dasar hukum yang sah, bahkan menyimpang dari rujukan hukumnya. Undang-Undang Tapera juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi di mana manusia sebagai agen ekonomi mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihannya, baik atas dasar rasional maupun irasional untuk memaksimalkan kepentingan dan kesejahteraannya. Sehingga pemaksaan menabung atau mewajibkan menabung kepada pekerja pada prinsipnya membatasi dan melanggar kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya. Pekerja tidak bisa lagi memilih antara konsumsi sekarang atau konsumsi nanti karena dipaksa untuk konsumsi nanti dengan mengorbankan kebutuhan konsumsi saat ini. Pemaksaan ini berpotensi akan menurunkan ekonomi. Sebagai konsekuensi kewajiban menabung dan membatasi kebebasan manusia dalam menentukan pilihan bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pekerja sehingga mengurangi tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan para pekerja bersangkutan. Undang-Undang Tapera khususnya bertentangan dengan teori preferensi likuiditas maupun teori preferensi waktu dan melanggar hak asasi pekerja karena menghilangkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan. Kesimpulan, saya berpendapat bahwa pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tapera bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan pasal 28C ayat 1, pasal 28H ayat 1, pasal 28I ayat 4. Lebih jauh dari itu, Undang-Undang Tapera secara keseluruhan mengandung cacat hukum karena dibuat tanpa dasar hukum yang sah. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Antoni, silakan kembali ke tempat. Ini silakan. Terima kasih Yang Mulia. Garis kemiskinan regional dan nasional ini ada bervariasi. Tadi garis kemiskinan 550.000, 580.000 per orang per bulan itu adalah garis kemiskinan nasional. Garis kemiskinan regional misalkan di Tarakan, garis kemiskinan adalah mencapai hampir 900.000 rupiah per orang per bulan. Untuk Jawa Tengah, garis kemiskinannya adalah untuk tahun 2023 477.500 dan untuk tahun 2024 naik menjadi 507.000. Tetapi apapun itu, garis kemiskinan ini yang kita ada di BPS adalah garis kemiskinan hampir ekstrim. Garis kemiskinan untuk Indonesia yang mempunyai status negara berpendapatan menengah atas adalah 6,85 US dollar per hari per orang dengan kurs 2017 purchasing power parity. Artinya apa? Artinya untuk sederhanakan, garis kemiskinan untuk negara seperti Indonesia adalah sekitar 1,1 juta rupiah per orang per bulan. Jadi kalau kita lihat, dan menurut Bank Indonesia, orang miskin di Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 168,8 juta yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 juta rupiah per orang per bulan pada tahun 2022. Nah, mereka ini ada yang tentu saja berprofesi sebagai pekerja dan pekerja mandiri. Dan kalau mereka ini dibebankan lagi, maka angka kemiskinan ini pasti akan meningkat. Bahwa benar, fakir miskin harus dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, rakyat yang tidak mampu membayar BPJS Kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah. Tetapi dalam hal ini, bahwa Undang-Undang Tapera yang mewajibkan sebagian besar orang miskin juga berkontribusi untuk membayar preminya, untuk membayar, untuk memaksa menabung, itu akan mengurangi, akan menambah kemiskinan
dan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Karena konsumsi masyarakat di dalam ekonomi Indonesia itu sekitar 55%. Kontribusi konsumsi masyarakat itu sekitar 55%. Kalau dari orang miskin, orang berpendapatan rendah, yang UMR itu harus menyetor lagi kepada pemerintah, maka konsumsi masyarakat akan turun sekitar 3% dan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1,5%. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat dimanapun di belahan dunia dan juga di sini, Undang-Undang Tapera ini tidak mungkin bisa membiayai perumahan 100% kepada pekerja. Dia cuma mungkin memberikan uang mukanya. Dan itu sudah ada. BPJS Ketenagakerjaan di dalam websitenya membuka bahwa BPJS Kesehatan bisa memberikan uang muka untuk kepemilikan rumah kepada anggota ketenagakerjaan. Yang sudah pasti bahwa anggota BPJS Ketenagakerjaan itu overlapping sama dengan Undang-Undang Tapera ini. Karena mereka adalah bersifatnya pekerja. Jadi ini adalah duplikasi dari situ. Bahwa ada menteri yang saat ini dan secara sadar lalu mempunyai empati, simpati bahwa tabungan itu harusnya adalah sukarela. Dan kita semua memahami dari semua itu bahwa tabungan adalah sukarela. Lain dengan BPJS. BPJS adalah bukan tabungan, meskipun ketenagakerjaan juga BPJS Kesehatan itu adalah jaminan sosial. Dan di dalam jaminan sosial itu, pasal 34 ayat 2 dan pasal 34 ayat 3 itu juga mewajibkan bahwa untuk jaminan sosial harus dibuat melalui undang-undang. Itu adalah perintah dari pasal 34. Dan di sini untuk perumahan tidak ada perintah di dalam konstitusi untuk itu. Nah, kalau kita lihat di sini akan ada kemungkinan double charge bahwa si pekerja yang dia harus membayar premi kalau dia mau memiliki rumah lalu dia mendapatkan pinjaman untuk dia punya uang muka, tetapi kemudian juga harus KPR. Dari KPR itu, maka dia harus bayar bunga. Jadi di dalam pembayaran untuk kredit kepemilikan rumah ini, maka dia harus bayar double. Setelah itu dia harus bayar lagi untuk dia punya premi, dan dia harus bayar bunga dan cicilan untuk itu. Dan ini saya berkeyakinan, berpendapat bahwa konsep ini tidak mungkin jalan. Terima kasih Yang Mulia.